Sidang lanjutan perkara perdata antara PHDI MLB dengan 6 tergugat kembali dilakoni dengan menghadirkan saksi fakta pihak tergugat, yakni I. Ketut Budiasa. Ketut Budiasa merupakan salah satu panitia pada Mahasabha 12 PHDI yang kini telah dilantik sebagai Sekretaris Umum PHDI Pusat. Kuasa hukum tergugat, Yanto Jaya, menilai saksi fakta pada sidang yang digelar Rabu 6 Juli 2022 itu bagus dan cerdas. Sidang yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat itu menghasilkan 11 poin. Salah satu poin berbicara mengenai pencabutan pengayoman sampradaya asing. Kesaksian beliau kemarin sangat bagus, sangat cerdas, dan inti yang kami dapatkan adalah ada 11 poin. Jadi yang pertama, saksi adalah bagian dari kepanitiaan. Dalam penyusunan saksi itu dalam penyusunan ADRT disampaikan juga mendapat masukan dari Parisada Provinsi, Parisada Kabupaten Kota, dan ormas-ormas Hindu tingkat nasional. Sehingga ADRT hasil Mahasabha 12 sudah komprehensif sekali. ADRT juga sudah menghilangkan kata-kata pengayoman di dalam ADRT dan berganti dengan kata-kata koordinasi. Artinya sudah ada lagi pengayoman terhadap sampradaya, sudah tidak ada. Sudah murni ADRT itu tidak lagi menarik-narik pihak lain. Yanto Jaya juga menyampaikan terkait keterlambatan pelaksanaan Mahasabha. Keterlambatan tersebut menurutnya bisa dimaklumi karena beberapa faktor. Salah satunya ialah faktor finansial dan menyesuaikan waktu pejabat tinggi negara yang harus hadir dalam Mahasabha 12 tersebut. Bisa jadi tidak tepat waktu karena memang pelaksanaan suatu Mahasabha, Lokasabha itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah faktor finansial paling utama. Sehingga itu yang sekarang kadang-kadang menjadi hal untuk terjadinya pergeseran waktu. Termasuk juga kita ini bagian dari pemerintah Republik Indonesia, di mana setiap kali kita mengadakan itu acara tersebut wajib kita mengundang pimpinan pemerintahan. Kalau di tingkat Mahasabha itu ada presiden, di tingkat Lokasabha itu biasanya gubernur atau wali kota dan bupati. Sehingga kadang-kadang kita yang harus menyesuaikan dengan jadwal mereka. Lebih lanjut, Ketua Bidang Hukum PHDI Pusat itu mengatakan jarang terjadi Mahasabha yang dilakukan secara tepat dengan tanggal yang seharusnya, atau dengan kata lain hampir seluruh Mahasabha dilakukan terlambat. Nah, sisi lain juga dijelaskan kenapa di dalam ADRT hanya ada satu pasal tentang Mahasabha, yaitu tentang Mahasabha luar biasa, yaitu di pasal 30 ayat 4. Dan tidak ada pasal lain yang mengatur tentang hal itu. Karena apa? Karena Parisada dari sejak berdiri sampai Mahasabha 11 di Surabaya belum pernah sekalipun melaksanakan yang namanya Mahasabha luar biasa. Karena semua bisa berjalan dengan aturan. Dan juga diberitahukan juga oleh saksi bahwasanya Mahasabha dari masa ke masa tidak semuanya tepat waktu. Ada juga yang tidak tepat waktu. Dalam catatan kami ada 2 kali yang tepat waktu. Selain itu, apabila PHDI Mahasabha luar biasa melakukan MLB, maka harus mengikuti aturan yang ada di dalam ADART tersebut. Tadi sudah saya sampaikan tentang Mahasabha luar biasa. Hanya ada satu pasal. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa untuk menjalankan Mahasabha luar biasa karena ini organisasi keumatan, organisasi di mana para panitia duduk sebagai yang tertinggi. Sehingga pasal itu tidak ditambahkan. Dan menurut saksi, norma penyelenggaraan daripada Mahasabha luar biasa adalah mengikuti norma Mahasabha biasa. Artinya kepesertaannya harus mengikuti Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan pengurus harian, termasuk nanti pengurus Parisada Provinsi, pengurus Parisada Kota, ormas Hindu tingkat nasional, dan para peninjau. Peninjaunya adalah lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan kehinduan. Nah, inilah makanya normanya itu dikatakan harus mengikuti norma Mahasabha. Jadi disampaikan kemarin apabila Mahasabha luar biasa tidak mengikuti norma-norma ini, maka Mahasabha luar biasa itu dinyatakan tidak sah. Di sisi lain, kuasa hukum penggugat I. Ketut Sergik mengatakan bahwa gugatannya yang dialamatkan ke kantor PHDI yang selama ini dinilai salah alamat, justru hal itulah yang benar. Hal ini karena sebagian besar proses Mahasabha dilakukan di sana. Terkait dengan itu kan ada tugas. Saya menanya juga tentang tugas. Siapa tugas dan wewenang daripada Ketua Umum Pengurus Harian itu apa? Oh, ada.
Dia bilang di pasal mana ya? Coba saya minta, Anda kan membaca anggaran dasar. Jadi disebutkanlah, bukan di pasal 17 ayat 2D. Jadi di sana ada kata-kata mempersiapkan dan menyelenggarakan mahasiswa di tingkat pusat. Jadi kata-kata mempersiapkan itu kan artinya secara administrasi dan sebagainya. Ya. Bukan mahasiswa itu bukan hanya pelaksanaannya di Hotel Sultan aja, bukan. Persiapannya ada dilaksanakan juga di kantor, di sekretariat Parisade, bahkan lebih banyak di sana mempersiapkan. Karena apa? Mempersiapkan draft, rantap, rantus dan sebagainya, rapat-rapat pasti di sana. Jadi artinya jangan berkilah bahwa gugatan itu seolah-olah kami kan menggugat Parisade di Jalan Anggrek Neli ya, Anggrek Neli Murni kan. Lebih lanjut, Sregik mengatakan bahwa gugatan ini bukanlah gugatan perdana murni, sehingga tidak perlu mencari di mana mahasabah itu dilakukan. Ada. Seluruh SK Ini gugatan administrasi, ya, hukum administrasi negara, bukan gugatan perdata murni, bukan, atau bukan gugatan pidana yang harus mencari locus delicti dan tempus delicti, bukan. Bukan, ini gugatan administrasi. Apa produk Anda, di mana produk Anda, itu yang kami gugat. Coba Anda membuat nih sekarang produk ya berupa keripik lah. Keripik Anda buat di mana di Lampung. Tiba-tiba Anda kirim ke Jakarta. Jakarta mengeluarkan produk. Lalu kalau itu mengakibatkan orang bahaya akibat makan itu, yang digugat yang di Lampung apa di Jakarta? di Jakarta. Saya tanya Anda sekarang. Tentu yang mengeluarkan produk toh. Ya itu. Selain itu, I Ketut Sregik juga menyebut Ketut Budiasa sebagai saksi fakta seperti saksi ahli. Tak hanya itu, Sregik juga mengatakan apa yang dikatakan saksi ahli tidak memiliki poin dan nilai bagi penggugat. Kesimpulan kami akan tolak itu. Dia itu tidak menjelaskan apapun tentang locus delicti, istilahnya tentang tempat gugatan. Jadi objek gugatan itu memang ada di Anggrek Neli juga, di kantor Parisade itu. Dan tidak ada ya keputusan-keputusannya itu di sana disebutkan di Hotel Sultan, tidak ada. Tidak ada. Kop suratnya Neli Murni. Ya, kop surat Neli Murni. Jadi produknya anggaran dasar itu ada di kop surat di Neli Murni. Jadi semuanya di sana. Jadi walaupun dicetaknya di mana, tapi yang judulnya di sana ada. Itu yang tertulis, itu yang kami gugat. Jadi keterangan saksi fakta kemarin itu, jadi menurut kami, jadi itu tidak ada gunanya buat kami, tidak ada gunanya, tidak ada poinnya, tidak ada nilainya menurut kami. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Rabu yang akan datang dengan penggugat menghadirkan saksi tambahan.